Pemirsa, arus balik di stasiun Pasar Senen masih ramai. Hari ini sebanyak 15.300 pemudik dari berbagai pulau Jawa, dari berbagai kota di Pulau Jawa kembali ke Jakarta. Meskipun sudah ada penurunan, namun dari data Daop 1 ada 40.800 pemudik yang tiba di Jakarta melalui berbagai stasiun. Untuk di Pasar Senen, per hari ini ada sekitar 15.300 pemudik yang tiba. Mengantisipasi kepadatan, PT KAI menyiapkan petugas tambahan yang disiagakan untuk membantu pemudik yang baru saja tiba. Selain arus balik, stasiun Pasar Senen juga diramaikan oleh para pemudik yang justru baru akan berangkat untuk pulang ke kampung halaman. Sementara itu, ribuan pemudik asal Jawa Tengah dan Jawa Timur yang tadi memadati stasiun Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam satu hari ada 3.600 pemudik memadati stasiun Kiara Condong. Stasiun Kiara Condong, Bandung, Jawa Barat ini kembali dipadati oleh ribuan pemudik yang kembali dari kampung halamannya. Sebanyak 3.600 pemudik tiba untuk kembali beraktivitas. Pemudik asal Jawa Tengah dan Jawa Timur ini memilih pulang lantaran sebagian besar sudah kembali bekerja di hari Senin ini. Sejumlah pemudik mengaku sempat kesulitan untuk mendapatkan tiket perjalanan kembali ke Bandung akibat banyaknya warga yang memburu tiket arus balik. Diprediksi kedatangan pemudik akan terus terjadi hingga 13 Mei mendatang seiring dengan imbauan pemerintah agar ASN dan pekerja swasta bisa menerapkan WFH sepekan pertama setelah cuti Lebaran berakhir. Mudik Lebaran telah selesai, sebagian masyarakat telah kembali melakukan aktivitas. Pemerintah melalui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengklaim pelaksanaan mudik Lebaran tahun ini telah berjalan dengan baik. Mudik tahun ini berbeda dengan mudik sebelumnya, namun secara umum perjalanan mudik telah berjalan dengan baik meski ada beberapa bagian yang belum maksimal. Menteri Perhubungan menyampaikan permintaan maaf lantaran kegiatan mudik kali ini tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Tingginya animo masyarakat setelah 2 tahun dilarang mudik menjadi salah satu poin evaluasi dari Kementerian Perhubungan. Selain itu, momen mudik 2022 juga menjadi salah satu kebangkitan ekonomi nasional. Sampai saat ini Pak, tidak ada antrian di Papua. Ya, mudik tahun ini adalah yang terbesar. Pemerintah telah berupaya untuk memberikan yang terbaik di tengah tingginya mobilitas masyarakat. Bisakah kita menyebut mudik 2022 ini sukses atau masih menyisakan banyak catatan? Selain bersama dengan Mas Pung Purwanto, kami juga sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Ada Mas Siswanto Rusdi, Direktur The National Maritime Institute. Selamat malam, Mas Sis. Selamat malam, Jad. Selamat malam, Pung. Apa kabar? Baik, terima kasih. Kabar baik. Ini kalau Mas Sis mudik nggak nih? Saya enggak. Tahun ini saya enggak. Ya udah 3 tahun saya enggak ya. 2 tahun enggak balik sebelumnya kan. Baik. Jadi saya gawang. Tapi saya membaca catatan Anda ini bicara tentang maritim. Memang satu hal yang menjadi sorotan di mudik tahun ini adalah bagaimana ya akses antara Jawa dan Sumatera ini bisa cukup lancar lah seperti itu, tidak terjadi penumpukan seperti kemarin. Kalau analisa Anda seperti apa, Mas Sis? Jadi begini ya, bukan hanya tahun ini dan kita terhenti 2 tahun sebelumnya ya karena COVID. Setiap mudik penyeberangan itu selalu menimbulkan masalah gitu ya. Artinya mobil-mobil yang akan masuk ke ferry itu mengular sampai ke dalam jalan tol gitu loh. Nah, ini nampaknya masalah tata kelola pelabuhan penyeberangan kita itu tidak diselesaikan oleh pemerintah gitu loh. Kita akan tahu ferry itu kan dikelola oleh ASDP. Iya. Armada kapalnya ASDP, terminalnya ASDP kan itu kan kalau kita mau bilang kan monopolistik dan ini tidak diselesaikan sampai hari ini gitu. Baik. Tapi kalau ada pernyataan yang menyebut bahwa ini terlalu banyak pemudik yang lebih awal untuk berada di pelabuhan sehingga terjadi kepadatan. Nggak masalah sebetulnya.
asal itu tadi kapal-kapal penyeberangan kan ada kapal swasta gitu loh, tidak seluruhnya kapal ASDP kan. Nah ini saya melihat kapal-kapal swasta, penyeberangan swasta ini tidak mendapat prioritas standar gitu loh. Yang didahulukan kapal-kapal ASDP. Ya gimana nggak numpuk gitu loh, Jan. Baik. Jadi ada persoalan tata kelola atau manajemen penyeberangan kita gitu loh, di mana operator plat merah menguasai permainan, sementara ada operator swasta yang agak dianaktirikan seperti itu saya kira. Baik, jadi hal apa lagi yang perlu untuk menjadi catatan pemerintah dalam hal ini? Ya itu tadi ya, operator itu monopolistik. Yang kedua gini, perhubungan darat itu kan dikelola oleh penyeberangan itu kan dikelola oleh perhubungan daratnya. Sementara aspek kapalnya itu kan oleh perhubungan laut sebetulnya. Tetapi perhubungan darat juga memiliki aparat tersendiri yang mengurusi kapal, keselamatan pelayaran. Sementara dari sisi kompetensi, dari sisi pengalaman kan tidak cukup gitu loh. Perhubungan darat ini kan lebih terampil, lebih cocok ngurusin bus gitu ya kan, ngurusin bus ya tepatnya ya. Tetapi kalau ngurusin kapal kan itu kapal penyeberangan jadi itu berbagi kan tugas darat. ya di dalam kementerian sendiri menjadi poin begitu ya? Iya, jadi sekarang kita mau lihat kapal itu tetap di perhubungan darat atau diserahkan ke perhubungan laut gitu ya kapal ya. Iya. Nah ini yang sampai sekarang nggak selesai gitu loh, bertahun-tahun kita lebaran. Ini pada derajat tertentu Jan mempengaruhi tata kelola mudik dan arus baliknya loh. Iya. Itu yang jadi pada saat peningkatan jumlah pemudik ya masalah akan selalu timbul jika tidak pernah diselesaikan. Karena di regulatornya ada banyak regulator gitu loh. Baik. Ya perhubungan laut iya, perhubungan darat iya, polisi iya gitu. Semuanya jadi mungkin ya mereka ini merasa kita sudah melayani. Oke. Ya. Kita terima pernyataan seperti itu gitu loh. Tetapi ini kan bukan hari ini, bukan tahun ini sudah bertahun-tahun gitu. Iya, itu bicara tentang pelabuhan, tapi kalau Mas Pung kan Seperti mudik itu, darat ya menggunakan jalan tol, kemarin ada rekayasa. Saya ingin minta pengalamannya, apakah memang betul efektif one way dan rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh kepolisian kemarin? Ya, memang itu ada tingkatan-tingkatan yang diberlakukan ketika nanti melihat situasi di lapangan. Kalau kontraflow dulu, kemudian kalau kontraflow tidak mampu baru ganjil genap dan kemudian one way semuanya dipakai. Yeah. Nah, problemnya adalah ketika jarak itu kan panjang ya, yang kalau diberlakukan one way dari Cikampek sampai ke Kalikangkung itu sekitar 400 kilo. Nah, kemampuan seseorang yang menggunakan pengendara itu kan beda-beda. Nah, mereka mungkin datang dari Sumatera itu ketika sudah nyampe di kilometer 200 ya sudah harus istirahat gitu ya. Nah sementara yang dari situ yang lain baru berangkatnya. Nah mungkin jarak rest areanya itu mungkin perlu dirapatkan lagi ya kalau menurut saya. Karena kemarin itu banyak sekali pengemudi yang memang menghentikan kendaraan di pinggir jalan. Dan itu yang sangat satu bikin macet, yang kedua bisa menyebabkan kecelakaan. Karena kalau penumpukan itu terjadi, otomatis orang dengan kecepatan tinggi tiba-tiba di depan ada mobil yang berhenti. Kalau malam apalagi gitu, karena ada yang tidak menyalakan lampu. Nah, sementara penerangan di jalan tol itu kan juga masih belum semuanya sesuai dengan SOP-nya gitu. Jadi masih banyak ditemukan mobil-mobil yang berhenti di jalan karena kelelahan, yang kedua memang yang satu kelelahan harus istirahat, sementara mau masuk rest area juga sudah penuh gitu, bahkan sudah ditutup. Nah kemudian ditutup itu bahasanya ketika ditutup silahkan ke rest area selanjutnya. Nah itu jaraknya kita nggak tahu berapa puluh kilo. Ada yang sudah mungkin pengalaman pertama gitu. Ada yang sudah ngantuk banget, ada yang sudah memang kehabisan bensin. Ya mau tidak mau dia harus berhenti.
gitu untuk berhenti di tempat yang sebenarnya tidak layak untuk berhenti. Baik, Nah, nanti kita akan lanjutkan kembali, terutama juga berkaitan dengan kebijakan publiknya ini Betul. sendiri, karena sempat juga kemarin tuh ada Pak, pernyataan kalau macet gratis, tapi katanya nggak ada yang Betul. nemuin gratisnya itu. Iya. Tapi nanti Oke. kita akan jeda dulu, Mas Sis, kita akan lanjutkan setelah jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di MNC News Prime.